Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hamdani, mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2022 LPTK UIN Salatiga, dan kebetulan mengajar di SMP Al-Khalidiyah, Jalan Perintis Kemerdekaan, Komplek PT HII, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Hari ini Kamis 27 Oktober 2022 akan menyajikan video pembelajaran sebagai syarat untuk mengikuti uji kinerja PPG Daljab 2022. Kritik, saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Kecerdasanku. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Baik. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, alhamdulillah anak-anakku sekarang, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana kita akan melanjutkan materi yang sudah pada minggu yang lalu. Itu kita akan melanjutkan materi jujur dan janji. Sebelum lanjut ke pelajaran, Bapak ini pastikan kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Harap semua yang ada di meja hanya yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam. Buku paket, buku tulis, kemudian juga persiapkan alat tulis. Tidak boleh minjam, harus punya masing-masing, ya. Kemudian anak sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir? Lutfiana. Sakit. Ternyata sakit. Lutfiana juga sakit. Yang sakit sudah diinformasikan ke wali kelas. Kalau ada surat sakitnya lebih bagus, ya. Ya, anak-anak sekalian, kita tahu bahasanya materi yang kita pelajari hari ini adalah materi yang sangat-sangat penting sekali, karena materi ini menyangkut kepada akhlak kita sebagai seorang muslim, baik kita berhubungan dengan sesama muslim ataupun dengan orang lain. Jadi yang namanya kejujuran itu tidak hanya berlaku untuk orang muslim saja, tapi kita berhubungan dengan orang lain pun harus bersikap jujur dan menepati. Jadi kita sudah bahas juga, maksudnya hari ini khususnya di Indonesia mungkin orang pandai sudah banyak, orang pintar sudah banyak, tapi untuk orang jujur masih sangat sedikit. Terbukti dengan adanya beberapa pelanggaran kasus kejujuran, itu ada
adanya korupsi, adanya manipulasi, ya, itu adalah tanda-tanda bahwasanya kejujuran sudah sangat-sangat minipis sekali di antara kita. Makanya materi kejujuran ini menjadi sangat penting sekali ditanamkan sejak dini. Oke, anak-anak sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan sampaikan dulu di sini ada kompetensi dasar untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama, memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan nanti setelahnya kalian mempelajari materi ini, kalian akan memahami bagaimana penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah menyajikan penerapan jujur. Kalau menyajikan berarti ada satu contoh perbuatan jujur dan menepati janji disajikan dan kalian akan menganalisa, oh ini adalah perbuatan jujur, oh ini adalah perbuatan yang tidak jujur, ya. Dan di sini ada infografis yang akan kita bahas, jadi biar tidak melenceng kemana-mana, maka kita batasi pembahasannya. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah memahami makna jujur, kemudian menerapkan perilaku jujur, kemudian memahami makna menepati janji, menerapkan perilaku menepati janji. Nah, keempat materi ini apabila kita pelajari, maka diharapkan nanti siswa akan terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan. Jadi ini tujuan yang terakhir adalah bagaimana siswa terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk Bapak ingin tes dulu kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang kejujuran. Nah, di sini ada 3 gambar. Ada 3 gambar yang bisa kalian lihat di sini. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, di sini kan kita sudah buat 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Coba dari kelompok 1. Kelompok 1. Ada yang bisa menceritakan ilustrasi daripada gambar yang pertama? Kelompok 1. Coba, silakan. Apa? Belajar mengerjakan dengan jujur. Mengerjakan Ulangan dengan jujur. Kenapa? Kenapa harus mengerjakan ulangan dengan jujur? Ada yang tahu? Boleh, kalian kasih pendapat. Salah tidak apa-apa, yang namanya pendapat kan. Jadi yang pertama adalah seorang pelajar sedang melakukan ujian dan dia melakukannya harus dengan jujur. Jujur itu apa saja? Tidak mencontek, ya, ketika sedang ulangan, ataupun tidak memberikan kode ataupun memberikan tahu kepada temannya. Yang namanya jujur adalah seperti itu. Jadi dalam gambar pertama ini ingin menunjukkan bahasanya perilaku jujur dari seorang siswa salah satunya adalah ketika dia mengerjakan ulangan maka kerjakanlah dengan jujur. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2. Gambar yang kedua kira-kira menceritakan ilustrasi apa? Apa? Algi coba. Menimbang dengan jujur. Jadi siapa di sini? Aktornya siapa? Kalau di sini kan pelajar. Kalau di sini kira-kira siapa? Penjual atau pembeli? Pedagang. Ya, jadi pedagang itu harus memiliki sifat jujur. Kalian pernah kenal surat Al-Mutaffifin? Ya,
Ya. Apa itu? Orang yang melakukan jual beli dengan jujur, dia akan menimbang secara betul. Dia tidak akan menguranginya, ya kan? Dia akan mengatakan kalau misalnya barangnya bagus ya bagus. Kalau barangnya kurang bagus ya dia akan katakan apa adanya. Itu yang namanya jujur dalam bidang muamalah. Jadi mengurangi timbangan walaupun hanya 1 ons saja itu sudah merupakan dosa. Apabila pedagang ini jujur, maka hidupnya pun akan berkah. Oke. Coba kelompok 3. Coba kelompok 3. Siapa yang akan menyampaikan apa ilustrasi gambar yang ketiga? Ya. Berbicara jujur kepada orang tua. Berbicara jujur kepada orang tua ketika apa? Jika disuruh. Nah, ketika apa saja? Ya, mungkin ketika bicara akan pergi belajar kelompok misalnya. 3. Ya. Jadi yang ketiga itu tadi kita sampaikan bahasanya si anak ketika dia minta izin kepada orang tuanya maka harus komit. Apabila dia izinnya untuk kerja kelompok harus kerja kelompok. Jangan sampai izinnya kerja kelompok taunya mabar ya. Itu yang tidak boleh. Jadi inilah gambaran kejujuran dari 3 karakter yang kalian tadi sudah sampaikan. Karakter jujur untuk pelajar, karakter jujur untuk pedagang, dan karakter jujur untuk seorang anak yang meminta izin kepada orang tuanya. Ya, kita sudah sampai ke materi utama. Ya, jadi anak-anak sekalian, kalau tadi kita sudah bicara tentang kejujuran, kemudian kita juga sudah mengilustrasikan beberapa gambar tentang kejujuran. Nah, di sini kita harus tahu juga apa itu jujur. Ya. Jadi di sini kita tahu bahasanya jujur itu adalah apa? Berkata benar sesuai dengan kenyataan. Jadi apa yang kita katakan itulah kenyataannya, itu yang namanya jujur. Atau apa yang kita kerjakan itu juga apa yang kita katakan itu juga apa yang kita kerjakan. Nah, kebalikan dari jujur ini apa? Nah, dusta. Sedangkan kalau tadi jujur adalah berkata benar sesuai dengan kenyataan. Kalau dusta mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau mengurangi dan melebih-lebihkannya. Jadi kalau misalnya ada berita sampai ke kalian, sampaikanlah apa adanya. Jangan ditambah ataupun dikurangi. Ketika ada penambahan atau pengurangan, bisa saja terjadi salah paham. Ya kan? Orang lain mengatakan seperti ini, sampaikan ada tambahannya. Ditakutkannya ada salah paham. Maka di sini jujur mengatakan sesuatu yang benar apa adanya. Ini akan menjadi karakter dalam diri setiap muslim apabila dipupuk dari kecil, ya. Nah, ini dalam bahasa Arab jujur adalah terjemahan dari kata siddiq, ya. Artinya benar dan dapat dipercaya. Jujur menekankan pentingnya kesesuaian dan kebenaran dari perkataan atau perbuatan. Nah, sini ada dalil Al-Quran. Ya, dalil Al-Quran yang berhubungan dengan sifat jujur. Coba salah satu dari kalian Bapak minta bantuan untuk baca ayatnya. Coba, Roman. Coba, Roman, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Coba, artinya. Coba. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha,
bertakwalah kamu kepada Allah wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi sebetulnya ayat ini panjang ya. Setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, kemudian Allah berfirman selanjutnya adalah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Jadi di sini ada manfaat atau perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan kejujuran, dan perintah itu dihubungkan dengan ketakwaan. Jadi artinya bahasanya orang yang diseru untuk jujur itu dipastikan orang yang bertakwa. Sebab di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang pertama kita diperintahkan untuk bertakwa. Dan setelah bertakwa, apa yang diperintahkan oleh Allah? Wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah atau katakanlah perkataan-perkataan yang benar. Jadi perkataan yang benar dengan ketakwaan adalah dua perkara yang saling berhubungan. Orang yang mengatakan benar, maka di dalam hatinya ada ketakwaan. Dan orang yang bertakwa pasti akan mengatakan perkataan yang benar. Ya. Kemudian kalau tadi kita bicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala, di sini ada hadis Nabi yang masih berhubungan dengan kejujuran. Ada yang bisa lihat? Ada yang bisa bantu baca? Dewi? Siapa yang bisa bantu baca? Adek? Coba maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Cukup ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan duduk. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, kita juga sudah paham ini. Artinya apa? Coba Ajeng. Artinya Hendaklah kalian selalu berperilaku jujur, karena kejujuran membawa kalian pada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seorang ke surga. Dan kebaikan mengantar seseorang ke surga. Jadi sini satu perintah. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantar seseorang ke surga. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin menegaskan bahwasanya orang yang berperilaku jujur, maka dia akan selalu mengarah kepada kebaikan, dan kejujuran itu akan menuntun seseorang untuk selalu berbuat baik ya. Dan di sini juga ada penekanan bahasanya kebaikan yang dilakukan seseorang akan membawa dia kepada surga. Kalian semua ingin masuk surga? Mau dong ya. Maka di sini salah satunya adalah cukup menjadi orang jujur ya. Di sini ada lagi wa inna rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Jadi seseorang itu akan terbiasa menjadi seseorang yang jujur sampai Allah sendiri mencatat bahwasanya orang itu adalah orang yang jujur. Dan sebaliknya di sini wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya bohong itu akan membawa kepada kejahatan ya. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan membawa seorang kepada neraka. Wa innar rajula la yaqlimu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Ya. Seorang yang biasa tidak jujur, biasa berbohong, maka akan terus melakukan kebohongan. Kenapa? Dia takut kebohongan yang pertama akan terbongkar, maka dia akan membuat kebohongan yang lainnya, sehingga akhirnya berbohong lagi sampai dia meninggal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mencap dirinya sebagai pendusta.
Sedangkan orang yang selalu berdusta seperti dikatakan di sini adalah yahdilan nar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Oke, anak-anak sekalian, itulah hadis dan ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita tentang dasar atau dalil kejujuran. Jadi tadi ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi juga menerangkan tentang kejujuran. Nah, di sini ada apa? Apa manfaatnya dong? Kita sudah berbuat jujur. Apa manfaatnya kejujuran? Nah, maka di sini dikatakan apa? Setelah pengertian jujur dalam Islam, berikutnya dalam manfaat sikap yang selalu mengutamakan kebenaran ini, Muslim yang jujur akan memperoleh manfaat satu. Apa? Pergaulan yang makin luas. Ya. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa orang yang jujur akan mempunyai pergaulan yang luas? Dipercaya oleh orang lain. Nah, semakin banyak dipercaya, dia akan semakin luas pergaulannya. Tapi kalau orang yang suka bohong, akan takut dia bergaul dengan orang lain. Kenapa? Kalau misalnya dia bohong di sini, nanti takut dibilang dia bohong. Dia berbohong. Jadi akhirnya pergaulannya tidak luas. Karena apa? Takut kebohongannya terbongkar. Yang kedua, hidupnya akan damai dan tentram. Nah, di sini. Ketika kita jujur, tenang tidak hati kita? Tenang kan? Tapi kalau misalnya kita bohong, maka kita selalu was-was. Takut kebohongan kita ketahuan. Maka hatinya selalu was-was, deg-degan. Ya, akhirnya tidak tenang hidupnya, tidak damai. Dan yang terakhir adalah ini yang paling penting, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Kenapa? Kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho kepada kita, maka apapun yang kita lakukan akan selalu mengharapkan pahala dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya kita lanjut. Nah, di sini ada contoh perilaku jujur. Ya, contoh perilaku jujur. Sini ada kamu sedang berjalan, tiba-tiba ada dompet jatuh. Dalamnya ada uangnya banyak lagi ya. Dan kamu kebetulan lagi butuh. Ada tangla setan bisikin, udah ambil aja, ya. Kan lagi butuh duit, kan? Tapi apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelajar atau kita sebagai seorang muslim? Artinya mengembalikannya. Mengembalikannya pun harus dengan apa? Dengan ikhlas. Artinya jangan berharap balasannya. Dikembalikan sih ya dikembalikan, tapi dalam hatinya siapa tahu nanti saya diganti untuk ongkos lah, kan? Atau kalau misalnya tiba-tiba ya dikasih, kita tidak mengharapkan dikasih, tapi pas dikasihnya cuma ceban misalnya, cuma 10.000 lah dikasih cuma ceban, kan? Ini juga berarti tidak ikhlas. Nah, kalau yang ikhlas mah ya diberi syukur, diberi juga tidak apa karena kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, contoh lain di sini, coba. Contoh lain. Junanda, coba apa contoh lain di sini? Yang pertama. Nah, mengaku jika belum. Ini pas banget gitu ya. PR-nya belum dikerjakan, ya kan? Tapi sampai sekolah bingung. Nanti kalau ditanya bagaimana? Akhirnya apa? Akhirnya dia ngambil punya temennya, dia bilang lagi, ya, dia buat contekan dari temannya. Padahal dia sendiri tidak mengerjakan di rumah. Tapi kalau misalnya orang jujur, dia akan mengatakan, oh iya saya lupa, tidak mengerjakan. Jujur. Kemudian yang kedua, berjanji untuk tidak berbohong kepada guru dan teman sekolah. Nah, ini yang kadang-kadang kalian juga
sering lakukan, janjinya mau seperti ini, tapi dalam kenyataannya tidak. Ini harus dihindari. Yang ketiga, mencuri barang-barang milik teman sebangku atau orang lain di sekolah. Nah, biasanya gini, ada teman punya barang baru, kita belum sempat beli atau belum sempat punya. Karena kita udah kebelet pengen punya, akhirnya diambillah diam-diam, tanpa bilang kepada temannya. Ya, akhirnya temannya bingung sendiri, mana ini barang saya, ternyata sudah diambil sama teman sebangkunya. Ya, ini yang nggak boleh. Kemudian di sini juga memberikan uang sesuai dengan harga jajanan di kantin. Nah, ini juga yang banyak terjadi. Ketika kita di kantin, maka apa yang terjadi? Ambil makanan, bakwan 3, bayarnya cuma 1. Atau beli cilor, bakwan 2 sama minuman, misalnya minuman kemasan. Tapi bilangnya cuma apa? Bakwan sama minuman kemasan doang, cilornya nggak dihitung. Ini juga sama, berarti tidak jujur. Dia tidak menyontek saat sedang melakukan ujian. Nah, ini semua adalah contoh-contoh ketika kita melakukan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ini semua kalau misalnya dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka nanti setelahnya dewasa kita akan terbiasa. Ya, kita akan terbiasa untuk melakukan kejujuran. Untuk materi jujur, ada yang mau ditanyakan? Atau kalau gitu Bapak bertanya, ya. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, apa yang kalian tangkap tentang kejujuran? Coba, siapa yang tahu? Apa itu jujur? Apa itu jujur? Berkata. Ada lagi? Tidak berbohong. Itu juga termasuk jujur, ya. Jadi kejujuran adalah sesuatu yang harus ada dalam jiwa setiap muslim, karena itu merupakan ciri khas daripada seorang muslim. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim memiliki sifat jujur. Ya. Paham dari sini? Kalau misalnya paham, kita buat kesimpulan ya, kesimpulan daripada kejujuran. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? 1. Jujur merupakan sifat seorang muslim. Yang kedua, kejujuran harus ditanamkan sejak ini. Kenapa? Karena kejujuran itu adalah karakter. Karakter itu kalau misalnya kita pupuk sejak ini, maka akan menjadi kebiasaan. Apabila kebiasaan ini sudah mendarah daging, maka akan menjadi kebiasaan yang tidak bisa dipisahkan dengan dirinya. Kemudian yang ketiga, pelajari tentang kejujuran apa-apa saja, dan pelajari juga tentang sifat-sifat ketidakjujuran. Apabila kita sudah mengetahui ini semua, maka kita bisa menghindari ketidakjujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau paham, Bapak ucapkan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ketua kelas silakan. Siap. Doa. Astaghfirullah wa atubu
Bapak bagikan melalui live workshop. Jadi nanti kalian bisa kerjakan di rumah. Nanti hasilnya bisa langsung dikirim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.